Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah setiap rumah tangga pasti memiliki cerita menarik saat harus menjalani masa-masa adaptasi di awal pernikahan. Seperti apa cerita keduanya? Kaget, jelas kaget. Pacaran sama aslinya beda karakter. Pemain karakter beliau, ternyata saya kalah, Bang. Sama sinetron kalah deh. Enggak, pada intinya ya sebetulnya ada lah. Maksudnya pasti ada perbedaan lah ya. Pasti kan kalau pacaran pasti ada masa-masa manis, selalu manis gitu kan. Pas menikah pasti ada satu yang ditutup-tutupi, termasuk saya juga pasti ada satu sifat yang ditutup-tutupi. Tapi kita coba untuk saling mengisi ya satu sama lain, karena saya yakin kalau manusia tidak ada yang sempurna. Beliau bisa menerima kekurangan saya bisa menerima kekurangan beliau, dan saya coba melihat hal yang positif dari istri saya. Dua dunia yang berbeda, ya kan? Pasti buat saya dua dunia yang berbeda. Saya hidup dari dunia bisnis gitu kan, keluarga saya bisnis. Saya juga dulu sebelum nikah kerja di kantor, tiba-tiba harus ketemu sama Mas Gun yang dunianya total berbeda, yang menjadi sorotan kasarnya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang sangat bikin kaget, memang kaget. Itu pasti kan berbeda, sifat juga itu kan semua berbeda. Jadi itulah yang kita ya mau nggak mau harus beradaptasi gitu untuk semuanya. Dan 19 tahun tuh ya pasti ada up and down-nya, selalu pasti ada. Setiap pernikahan pasti akan mengalami up and down dalam mengarungi biduk rumah tangga. Tak terkecuali Gunawan dan Lala. Pasangan beda profesi ini mengaku sempat merasakan masa-masa berat dalam menjalani pernikahannya. Mengarungi 19 tahun itu ya kita berlabuh, ya kita ikutin aja ombaknya di mana gitu kan, ya semuanya yang mesti dilalui gitu. Kira-kira sih gitu. 15 gitu, ibaratnya gitu kan. Pasti ada, riak tuh pasti ada di angka-angka itu tuh, yang mendekati itu ada. Cuman ya dilaluin aja, ya berantem ya apa ya yang pasti ada. Tapi ya udah dijalanin aja. Dan memang dengan anak-anak semakin besar, mereka kan semakin bisa justru ngerem kita gitu. Jadi mungkin lucunya kebetulan kami berdua tuh, orang lain mungkin anak-anak tuh nggak boleh tahu gitu kalau ada apa, enggak. Kebetulan kita berdua tuh berdiskusi sama anak-anak. Kita nggak berdiskusi sama orang di luar, tapi kita berdiskusi sama anak, berdiskusi sama keluarga. Di situ yang kita justru mendapat support dari keluarga, support dari anak, yang menguatkan kita justru, oke, ini kita bisa laluin, oke, ini bisa laluin gitu. Berbeda dengan orang tua pada umumnya yang memilih menyembunyikan pertengkaran dari anak-anak, Gunawan dan Lala justru sebaliknya. Pasangan unik ini justru beranggapan kalau anak-anak harus tahu dan paham atas segala yang terjadi dalam keluarganya. Alhamdulillah ternyata beliau juga, anak-anakku ini cukup dewasa untuk menerima misalnya ada berita yang tidak nyaman gitu. Dan ternyata bukan hanya diam pendengar saja, bahkan beliau ini, anak-anak saya bisa memberikan satu solusi gitu. Jadi ternyata anakku ini cukup peka dengan hal-hal yang berbau rumah tangga juga, walaupun di usia, sebetulnya di usia sekian ini belum tahu lah, kepikiran belum tahu lah, asik dengan dunianya gitu. Ternyata cukup sensitif hal-hal seperti itu anakku, karena mungkin teman-teman juga ada beberapa yang mohon maaf keluarganya bermasalah juga. Jadi mungkin dia juga mendengar cerita dari temannya dan dia memberikan suatu masukan buat saya juga. Jadi ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur banget punya anak-anak seperti Khair dan Khaira.
Pertengkaran tentu adalah hal yang biasa yang dialami setiap rumah tangga. Lantas jika sudah dihadapkan dengan masalah, siapakah yang paling sering mengalah? Maksudnya dia tuh perhatian, maksudnya ketika dia tuh dalam keadaan kecelakaan, sebenarnya dia tuh waktu itu saya udah bilang, ini nggak bener nih, ini kayaknya penanganannya agak nggak bener sehingga kakinya saya udah curiga bahwasanya kakinya infeksi. Tapi dia ngotot nggak mau berangkat, nggak mau ke Singapura. Saya paksa, pokoknya saya paksa dia harus berangkat ke rumah sakit di sana. Bener, begitu ngeliat, wah ini udah segini mbak, udah sampai segini nih, sampai pangkal paha. Langsung operasi ya waktu itu, operasi yang apa namanya di ini terus dipasang 2 minggu ya pak ya, 2 minggu di rumah sakit tuh tiap hari pakai antibiotik. Gitu ya udah tungguin deh dia ini, makanya kamu kapok abis itu. Gania Ahna Hairu, Akila Hardikusomo, dan Khahira Syakilanaya adalah penyempurna keluarga harmonis ini. Keduanya merupakan putra-putri yang membanggakan kedua orang tuanya. Tapi alhamdulillah, waktu pemilihan sekolah pun anak saya bukan hanya menerima aja, dia punya reason kenapa saya suka di sini, kenapa saya nggak suka di sana. Jadi kita juga membebaskan anak untuk supaya apa yang diinginkan tercapai. Kita percaya kok nanti tanggung jawab untuk diri sendirinya aja bisa berhasil sukses, karena melihat ada beberapa teman lah ya, melihat mereka asik dengan dunianya, dengan asik dengan mainnya, ternyata ya alhamdulillah cukup bangga lah dengan anak-anak saya, dengan kegigihannya, dengan kemampuannya, dan keyakinannya dia bisa sekolah, membuktikan bahwa saya ini yakin dan bisa untuk masuk ke yang diinginkan. Jika pada umumnya orang tua dan anak kerap memiliki jarak, namun Gunawan dan Lala di mata sang anak merupakan orang tua yang asik. Mereka pretty much kayak supportive gitu. And like mereka itu kayak saling sayang and like care gitu. Very supportive and understanding. Jadi Apa? Kayak temen gitu kan maksudnya. Kayak temen kita ya. ngomong kayak temen. Ketika anaknya telepon bilang, "Pak, pacarku kesini ya, berangkat." Saat itu juga langsung Aku dibohongin cari sama tiket. kamu ya. Ya pas sampai sana, memang dia baru cerita, aku baru putus Pak sama pacarku. OMG, ini tempatnya aku putus, tempat aku dinner di sana. Wah, Dek, dengan zaman sekarang ini yang penuh dengan mungkin beda dengan zaman saya ya. Satu ya sekarang teknologi, terus dengan komunikasi juga maksudnya dengan komunikasi gampang, terus kekhawatiran itu pasti ada, tapi ya saya selalu mengingatkan sama anak saya, jangan lupa sholat lah gitu. Mungkin dengan agama akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu aja. Kita dan percaya bahwa anak saya bisa menjaga diri. Cemburu merupakan bumbu penyedap dalam sebuah pernikahan. Cemburu juga tandanya kasih sayang. Meski telah memasuki angka belasan tahun pernikahan, masih adakah rasa cemburu di antara kalian? Saya dari dulu nggak pernah meriksa HP. Jadi saya nggak pernah meriksa HP, nggak pernah meriksa dompet. Perempuan kadang suka sampai meriksain mobil lah, nanti bagasi lah, apa gitu, tas golf kayak apa itu, nggak, saya nggak. Buat saya, lillahi ta'ala ya udah urusannya dia aja, udah sama Tuhan selesai kan, gitu. Ngapain kita pusing kepikiran terus gitu, aduh dia ngapain ya, dia gini ya, dia gitu, segalanya udahlah serahin aja sama Tuhan, udah, gitu. Cuman kalau perempuan itu kan ada feeling ya, jadi kalau misalnya saya lagi yang kayaknya rada nggak demen sesuatu, ngomong langsung, itu ada apa, itu siapa itu, gitu, ini siapa sih, enggak, gue nggak suka, udah titik gitu.
Langsung. Langsung. Sama kayak kokang. Cek sih enggak. Pokoknya lagi kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau nggak suka ya udah selesai, nggak ada cerita, nggak ada ini. Belasan tahun hidup bersama, Gunawan hafal betul karakter sang istri tercinta. Lantas seperti apa sang istri di mata pria bernama lengkap Gunawan Sudrajat ini? Kalau marah sih namanya wanita kan pasti ya wajar lah ya, masih di batas kewajaran, is oke lah. Karena manusia kan ya lepas dari amarah juga. Saya juga punya kadang-kadang marah juga lah. Yang pasti itu orangnya cuek banget ya, cuek dalam kata yaitu dia nggak pernah hal-hal yang dia tahu beliau. Dan kedua, sangat di balik cuek itu ternyata beliau tuh memperhatikan gitu loh, apa ya dan gimana ya gitu. Saya nggak tahu mungkin benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya lihat sih memang ada arah ke situ gitu loh. Di balik kecuekan itu saya bersyukur malah saya lebih hati-hati lagi, malah nggak akan lupakan ya. Sewaktu saya ingat sekali terhadap diri saya juga sama keluarga saya. Suatu kejadian saya kecelakaan tuh ya, motor seperti apa. Awalnya wah apa ya, kaget aja saya pikir saya udah dalam kondisi kecelakaan, kaki patah, tulang, terus mau operasi. Teriak-teriak nih suara istri saya nih, asik dia datang nih. Ternyata sampai situ, alah, siapa suruh naik motor? Malah dimarahin gue. Ya dia bilang katanya, ini dia nih, malaikat pencabut nyawa nyampe nih. Di bulan September lalu, Gunawan dan Lala baru saja merayakan hari jadi pernikahan yang ke-19 tahun. Keduanya mengaku masih memiliki kekurangan masing-masing. Pahit manis, suka duka, sedih senang telah dirasakan bersama. Lantas seperti apa untayan harapan keduanya demi menjaga keutuhan rumah tangga? Ya untuk kedepannya mungkin namanya juga rumah tangga pasti harus tetap belajar karena kita melihat kehidupan ini semakin kesana semakin berat lah ya. Jadi saya memohon sama istri saya bisa menerima dengan kondisi yang sekarang ini, tapi tolong support saya dengan kegiatan apapun hal yang positif, dan saya lakukan ini juga untuk demi masa depan anak-anak. Saya akan berjuang terus yang terbaik terutama ya buat keluarga. Dan kita fokus ke anak sekarang untuk membesarkan dan bisa meyakinkan bahwa kamu akan sukses dengan didikan ibu dan bapaknya. Gitu, amin. Nomor satu, lebih banyak sabar, ya. Lebih banyak sabar. Ke depan seperti kamu bilang juga tadi, kondisi mungkin akan lebih sulit. Ketika kondisi lebih sulit, kadang-kadang emosi juga pasti akan lebih naik. Aku cuma minta mudah-mudahan kamu bisa lebih sabar ngadepin ke depannya. Saya akan selalu support apapun yang akan kamu lakukan selama itu segi positif. Dan nah itu saya tuh orangnya cuek, maksudnya dia tuh saya orangnya cuek, kayaknya yang gitu. Tapi gaya perhatian saya tuh seolah-olah seperti kayak orang marah. Tadi sebenarnya tuh ya bentuk perhatian saya, jadi emang agak unik gitu kan, agak unik gitu. Jadi dia pertama-tama juga gitu kan, apa nih gitu kan. Masih ngebaca nih. Masih apa nih gitu. Marah-marah atau memperhatikan. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang aktor senior Gunawan Sudrajat dengan sang istri Lala. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.